Pasukan musuh kocar-kacir membuat pimpinan pasukan Persia tewas terbunuh. Inilah seorang kesatria pemabuk pemburu syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bang Sip Pasundan menjemput berkah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seorang kesatria pemabuk pemburu syahid. Banyak di antara kalangan para sahabat yang merupakan ahli-ahli dalam berbagai bidang, seperti halnya Khalid bin Walid yang merupakan ahli strategi militer, Umar bin Khattab merupakan ahli di bidang ketatanegaraan, dan Abu Hurairah yang merupakan ahli hadis dan lain sebagainya. Di antara banyak sahabat Rasulullah SAW, perlu kita ketahui ada seorang pemabuk yang bernama Abu Mihzan al-Thaqafi. Nama yang tentunya mungkin terdengar tidak familiar di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Beliau merupakan sahabat Rasulullah SAW yang tidak bisa meninggalkan kebiasaannya, yaitu minum khamar, mulai saat masih jahiliyah hingga masuk Islam. Bahkan dari masa Rasulullah SAW hingga Khalifah Abu Bakar dan berlanjut ke masa Khalifah Umar bin Khattab, namanya selalu menjadi langganan terdakwa hukuman cambuk karena kebiasaannya selalu meminum khamar. Meski demikian, keberanian Abu Mihzan sudah tidak perlu diragukan lagi. Semenjak masuk Islam, dia tidak pernah absen dalam setiap peperangan. Keberaniannya dan keinginannya akan mati syahid menjadikan dia sebagai seorang kesatria yang sangat gagah dan ditakuti musuh. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab pada tahun 636 Masehi, terjadilah peperangan besar Muslim melawan bangsa Persia. Khalifah Umar bin Khattab menunjuk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai komandan utama dengan didukung 4.000 pasukan. Berita tentang panggilan jihad itu pun terdengar oleh Abu Mihzan. Namun, karena dia seorang pemabuk, Khalifah Umar bin Khattab menyuruh agar Abu Mihzan diasingkan ke suatu tempat sebagai hukuman tambahan baginya. Namun di tengah perjalanan, ketika menuju ke tempat pengasingannya, Abu Mihzan berhasil kabur dan menyusul pasukan muslim yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesampainya di Qadisiyah, Abu Mihzan pun langsung menemui Sa'ad bin Abi Waqqas dan meminta izin untuk ikut berperang, dan dia pun diizinkan. Pada saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri tidak terlibat langsung dalam pertempuran karena beliau sedang menderita penyakit kulit di sekujur tubuhnya dan hanya bisa mengomandoi dari sebuah tenda di dataran yang agak tinggi, sehingga ia dapat memberikan arahan terhadap pergerakan pasukan kaum muslimin. Peperangan pun tak dapat dihindari saat komandan utamanya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, mengumandangkan takbir. Pertempuran sengit pun berlangsung. 4.000 pasukan muslim melawan 130.000 pasukan Persia, angka yang sangat fantastis dan tentu bukan hal yang mudah. Terbukti kaum muslimin sangat kewalahan pada saat itu. Ditambah lagi pasukan Persia yang menggunakan strategi pasukan gajah, tidak lain adalah untuk menakut-nakuti kuda perang yang ditunggangi kaum muslimin, sehingga pasukan infanteri kaum muslimin tidak berani untuk maju. Setelah berlarut dalam pertempuran yang sangat sengit, akhirnya kedua belah pihak menarik mundur pasukannya untuk beristirahat dan mengatur strategi. Dan disinilah godaan khamar menghampiri diri Abu Mihzan, karena Abu Mihzan tak kuasa menahan keinginan yang sudah berubah menjadi kebutuhannya, maka ia pun meminum khamar. Mengetahui hal itu, Sa'ad bin Abi Waqqas menyuruh agar Abu Mihzan dikurung dan tidak diperkenankan ikut berperang. Di dalam kurungannya, ia pun menyesali perbuatannya, sehingga ia pun bersyair untuk menutupi kesedihannya. Dalam syairnya itu dia berkata, "Sedih menyelimuti hati, karena aku terbelenggu di balik jeruji. Bila engkau melepaskan besi yang membelenggu diri, niscaya aku raih syahid dalam perang. Diri ini kaya akan harta dan kawan, namun kini mereka meninggalkanku sebatang kara. Tubuhku kering karena sengatan matahari. Kuperbaiki timbangan yang rusak, hanya ampunan Allah yang kuharap." Syair itu pun terdengar oleh istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Mihzan pun memohon
kepada istri Sa'ad bin Abi Waqqas agar mau melepaskan dirinya dan dirinya bisa ikut berperang bersama pasukan muslim. Dan dia berjanji jika dia tidak mendapati mati syahid di medan perang, maka ia akan kembali lagi ke dalam kurungan tersebut. Mendengar perkataan Abu Mihjan yang dipenuhi dengan kesedihan, akhirnya istri Sa'ad bin Abi Waqqas melepaskannya dan memberikan kuda perang berwarna hitam milik suaminya yang bernama Balqa. Sementara itu di medan pertempuran, kaum muslimin tetap kesulitan untuk menembus barisan pertahanan musuh yang begitu rapat dan kokoh. Meskipun bala bantuan telah berdatangan, di antaranya pasukan dari Irak yang dipimpin oleh Al-Musanna dan pasukan dari Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid telah datang membantu. Namun tetap saja formasi barisan musuh tidak bisa dipecah. Di tengah kegentingan itulah tiba-tiba muncul seorang kesatria yang menunggangi kuda berwarna hitam. Kesatria itu pun maju bagaikan singa yang kelaparan, menembus barisan pertahanan musuh dan mengobrak-abriknya. Terlihat jelas bahwa tidak ada rasa takut sedikit pun dari kesatria itu. Seluruh mata kaum muslimin yang ada di medan pertempuran itu pun memandangnya dengan penuh kagum dan bertanya-tanya, siapakah kesatria tersebut? Ternyata dia adalah Mihjan As-Saqafi, kesatria pemabuk, pengejar syahid. Sa'ad bin Abi Waqqas yang melihat kejadian itu pun sangat senang karena bantuan datang walaupun hanya satu orang saja, namun kekuatannya sebanding dengan 1000 orang. Sa'ad bin Abi Waqqas pun bergumam, jika Abu Mihjan tidak ada di dalam jeruji kurungannya, maka aku sangat yakin bahwa kesatria itu adalah dia. Dan apabila Balqa tidak ada di kandangnya, maka aku sangat yakin bahwa kuda yang ditungganginya itu adalah Balqa. Melihat barisan musuh yang mulai kocar-kacir, maka spontan pasukan inti muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kembali bersemangat dan menggempur habis-habisan pasukan Persia, hingga akhirnya pimpinan pasukan Persia yang bernama Rustum berhasil dibunuh oleh seorang prajurit muslim yang bernama Hila bin Ul-Lapa. Kemenangan pun Allah takdirkan ke pihak muslimin. Seusai peperangan tersebut, maka Abu Mihjan kembali ke dalam kurungannya dan menepati janjinya serta bertobat dari kebiasaan buruknya. Itulah kisah heroik Abu Mihjan As-Saqafi, sang pemabuk, perindu syahid, yang menjadi pahlawan bagi kemenangan kaum muslimin dalam pertempuran Qadisiyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.